Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin saya akan sedikit bagikan lagi ya, seberapa pentingkah judul pada video kita. Karena meskipun video kita itu bagus, tetapi kalau pembuatan judul memang judul tersebut tidak mudah dicari, dijamin video kita pun akan sulit mendapatkan penonton ya. Nah, banyak cara untuk mencari judul untuk video kita. Yang pertama mungkin banyak yang menggunakan ada TubeBuddy ya, ada juga yang menggunakan TagView, ada yang mungkin berbagai macam cara ya untuk memikat penonton ya. Karena di sini yang menentukan video kita itu muncul di halaman beranda, mudah dicari di saat di penelusuran YouTube, itu akan dipengaruhi oleh judul dan kata kunci. Judul dan kata kunci itu bisa mempengaruhi ya. Kenapa sih? Karena di saat kita membuat judul lalu kita tidak memasukkan judul tersebut ke dalam kolom deskripsi, itu mungkin video kita pun sangat sulit ya. Nah, biasa saya mencari judul di penelusuran YouTube, apakah boleh menggunakan judul yang memang judul tersebut sama, sudah banyak yang menggunakan, misalkan kreator-kreator lain yang mempunyai tema sama dengan konten kita, lalu kita membuat judulnya itu sama untuk memikat penonton, untuk mengklik video kita, apakah boleh? Tentu saja itu boleh ya. Nah, misalkan sobat semua mencari di penelusuran YouTube ya, misalkan ini saya contohkan ya. Biasanya sobat semua apabila membuka aplikasi YouTube nih untuk membuat judul, hari ini mau masak apa buat menu buka puasa. Di sini saya coba contohkan menu buka puasa ya. Masak menu buka puasa. Apabila kita mengetikkan kata kunci atau judul seperti ini banyak judul yang bermunculan ya. Ada masak menu buka puasa, ada masak menu buka puasa simple, ada juga masak menu buka puasa sederhana. Nah, ini pun kita bisa memanfaatkan judul seperti ini, tapi kita bisa menambahkan embel-embel di belakangnya seperti yang mungkin untuk lebih memikat lagi. Nah, saya coba buka masak menu buka puasa ya. Saya coba buka. Di sini ternyata banyak channel-channel yang membahas menu masakan untuk buka puasa. Di sini pun baru 7 hari udah mendapatkan 50.000 ya. Nah, kita bisa menggunakan judul tersebut. Ada yang mungkin judul tersebut di depannya menggunakan 3 menu sahur dan buka puasa yang simpel dan praktis. Nah, cara membuat judul tersebut memang memikat penonton ya. Dari cara pembuatan judulnya simpel, 3 menu sahur dan buka puasa yang memang betul-betul simpel. Di sini pun judulnya tidak panjang ya. 3 menu sahur dan buka puasa yang simpel dan praktis. Nah, di situ kita bisa gunakan judul tersebut, kita ikutin judulnya. Nah, apakah boleh? Boleh, aman, tidak jadi masalah ya. Untuk pembuatan judul itu mau sama, itu tidak pengaruh. Yang pengaruh itu apabila kita kontennya itu ambil video orang lain. Selagi kita yang membuat konten, itu tidak akan pengaruh ya. Bahkan di sini ya banyak yang membuat judulnya itu sama. Ada yang baru 1 tahun ini ya, mungkin 1 tahun udah lama ya. Di sini banyak menu-menu untuk buka puasa, tetapi di saat kita sudah membuat judul yang menarik, lalu kita tidak membuat kata kunci ke dalam video tersebut ya. Misalkan saya coba contohkan, ini saya ke video yang memang video tentang solo camping ya, misalkan. Karena ini solo camping, saya memanfaatkan judulnya itu solo camping biasa yang ramai digunakan oleh para channel-channel yang membahas tentang camping, itu biasa menggunakan solo camping hujan deras. Nah, di sini saya memanfaatkan judul tersebut ya. Nah, setelah menggunakan judul tersebut, alhamdulillah peningkatan setiap harinya itu ada pada video-videonya itu ya. Nah, di sini saya coba contohkan. Kalau ini kan kontennya itu tentang mukbang ya. Nah, kalau konten tentang mukbang biasanya saya memanfaatkan judulnya itu fishing camping, dan mungkin dibikin judulnya itu judul yang betul-betul sedikit
unik ya di bawah, di belakangnya itu. Di depannya bisa mengisikan fishing camping, tetapi di belakangnya kita bisa gunakan kata-kata yang lainnya. Lalu di sini pun dari cara pembuatan thumbnail, ingat thumbnail ya. Thumbnail sudah menarik, judul sudah menarik, itu video sudah oke. Lalu kita perhatikan di bagian kata kunci. Di bagian kata kunci pun kita yang pertama kita memasukkan fishing camping dan juga judul ke dalam video tersebut. Di sini judul pun kita masukkan ke dalam tag ini ya. Nah, ini saya tidak sengaja tidak memasukkan bagian kata kunci seperti ini ya. Lihat di bagian tag ini saya hanya memanfaatkan tagnya itu sedikit. Tetapi kalau video tersebut memang videonya bisa memikat penonton, karena dari thumbnail ya, dari thumbnail itu akan mengundang penonton. Nah, jadi yang harus kita perhatikan di saat kita membuat judul, dan di sini judul sudah menarik dan rasio klik dapat, penayangan dapat, dan rata-rata durasi tonton dapat, itu nanti video ini akan terus meningkat penontonnya ya. Nah, karena di sini harus kita cek di bagian analitik. Di bagian analitik penonton yang menyukai konten saya adalah inilah kesempatan ya, konten terpopuler. Kita bisa melihat di bagian ini. Saya membuat konten-konten tersebut mengikuti arahan-arahan ini. Apa sih pengaruhnya? Kalau kita sering melihat video-video orang lain yang memang penontonnya itu banyak, itu bisa jadi menjadi inspirasi buat kita ya untuk membuat konten selanjutnya. Kenapa saya pun sering melihat video-video, misalkan saya hobi camping, misalkan saya selalu melihat camping-camping yang mungkin penontonnya itu banyak. Bagaimana sih cara pembuatan videonya? Meskipun ya memang tidak sedikit masuk akal ya. Di saat camping sendiri kok bisa membuat rumah yang semenarik mungkin. Nah, tetapi di situ saya bisa mempelajari, oh harus begini, harus begini. Dan dilihat dari judulnya, itu memang judulnya itu sangat-sangat menarik ya. Setelah kita melihat di bagian konten yang memang terpopuler, di sini kan yang real team ya. Kita lihat ke bagian real team. Di real team ini biasanya orang-orang akan melihat video-video ini karena ini dalam hitungan real team. Setiap saat ini videonya selalu mendapatkan penonton di bagian ini ya. Ya, di bagian real team. Ingat, di bagian real team kita harus mengecek video ini. Video yang akan mendatangkan penonton banyak. Disinilah ya kita buat video-video selanjutnya. Kita tidak jadi masalah buat video seperti ini lagi, isi kontennya pun sama. Yang penting kita tidak ambil video dari YouTube-nya itu. Sudah kita upload ke YouTube lalu kita ambil, kita uploadnya itu tidak diperbolehkan. Selagi kita buat video yang memang video tersebut banyak penontonnya, kita buat kembali lalu judul kita samakan, itu tidak akan dilarang oleh YouTube. Silahkan buat konten tersebut yang memang konten tersebut banyak diminati, dan buatlah judul tersebutlah yang memang banyak dicari di penelusuran YouTube. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Dari sini cukup kita bisa memahami ya, dari bagian real team sinilah video kita itu akan mendapatkan banyak penonton, karena dari inilah video-video yang memang video tersebut setiap harinya bertambah ya penontonnya itu. Ini setiap hari akan bertambah penontonnya. Jadi mohon tetap semangat dan jangan lupa dukung channel ini. Mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Biar lebih jelas, nah ini ya, biar lebih jelas sahabatku. Nah, biar sahabat semua tahu ini adalah real time video-video yang memang video tersebut banyak penontonnya. Nah,